Pencemaran limbah kimia dari pabrik tekstil yang sudah berlangsung puluhan tahun ini seolah menegaskan bahwa kita kehilangan kendali atas keberadaan bahan beracun di alam. Citarum yang tercemar berat sejak tahun 1999, kini kondisinya terus mengalami degradasi. Bersama seorang rekan dari komunitas elemen lingkungan, kami menguji sampel sederhana untuk mengukur kekeruhan dan keasaman air Sungai Citarum di dua lokasi aliran limbah kimia. Dari uji sederhana ini, kami mendapati nilai kekeruhan air di atas kadar maksimum, yakni 5 NTU. Ini hasilnya tingkat kekeruhan limbah yang keluar dari muara ini adalah sekitar 134. Ini sudah termasuk tinggi ya Pak? Iya, tinggi. Ini semakin pekat itu angkanya juga akan semakin tinggi. Iya. Dan itu justru semakin berbahaya ya? Iya. Kami mencoba bergerak ke titik lain. Kali ini limbah kimia yang dikeluarkan pabrik tekstil berwarna hijau pekat. Nilai kekeruhan yang tercatat pun berada di atas kadar maksimum. Sementara itu pengukuran keasaman atau pH di dua titik ini nyaris sama berada di kisaran 9. Nilai pH ini jelas dapat merubah reaksi kimia alamiah dan membahayakan bagi ekosistem sungai. Penelitian dari lembaga Greenpeace yang dirilis tahun 2012 juga menunjukkan konsentrasi beberapa jenis logam berat di aliran Sungai Citarum telah melampaui baku mutu badan air dan baku mutu limbah industri. Kandungan logam berat jenis kromium heksavalen dan merkuri yang berpotensi menyebabkan kanker ditemukan dalam uji sampel mereka. Tidak hanya itu, adanya beberapa jenis senyawa organik tertentu yang larut dalam aliran sungai juga berpotensi mengganggu kerja endokrin bila terkonsumsi. Racunnya itu memang mematikan pada jumlah tertentu. Itu asalnya dari sistem di industri itu sendiri. Apakah untuk inhibitor dari air yang dia pakai untuk boiler atau sistem pendingin dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah itu ketika logam berat seperti itu juga apa istilahnya mengurangi atau masuk ke dalam biota-biota sistem di sungai itu jadi berangkai. Jadi dampaknya itu akan berangkai seperti itu. Dan sampai suatu saat sebetulnya tidak banyak lagi biota yang punya peluang untuk hidup di sungai itu. Karena sekali masuk ya tetap. Itulah yang kemudian yang dipengaruhi bukan hanya dalam sistem respirasi atau sistem pencernaan, tapi sistem saraf yang bisa terserang. Dampak dari paparan limbah kimia berbahaya ini jelaslah berpengaruh kepada warga yang langsung memanfaatkan Citarum sebagai sumber air mereka. Salah satunya warga kampung Ciwalengke, Majalaya. Sebagai kampung padat dengan jumlah populasi mencapai 6.000 orang, warga terpaksa memanfaatkan air Sungai Citarum yang sudah tercemar untuk kebutuhan sehari-hari. Warga membuat saringan sederhana atau sumur resapan, tapi hasilnya tidak banyak membantu. Air yang mereka pakai masih keruh dan kerap berbau. Nah biasanya kan ini kan juga deket banget ya dengan pabrik gitu ya. Warna limbahnya macam-macam. Iya, warna merah, warna hitam, rupa-rupa itu warna. Gimana datangnya celepannya gitu. Itu pasti akan ngalir ke langsung ngalir ke sini. Terus gimana? Dipakai juga? Nggak dipakai, bisa. Pakai mani, pakai semua. Itu gimana prosesnya dari sungai? Langsung. Apakah ada penyaringan? Nggak ada penyaringan, langsung dari sungai langsung kayak pipa. Oh gitu. Kalau selain limbah pabrik, suka macam-macam ada yang ikut nggak ke situ? Iya. Misalnya sampah. Iya, sampah suka ikut kan nggak. Kesini masuk kotoran? Iya, kotoran sampai kotoran manusia masuk. Dampaknya kan seperti gatal-gatal. Nah, ini Akang juga menderita juga ya? Iya, saya juga gatal tuh lihat. Ini ya. Ini bekas-bekasnya ya Kang? Atau masih gatal juga? Bekas-bekas.
Bekas juga. Ini kaki juga. Ini udah lama ini. Ini dari tahun berapa? Udah hampir 7 tahunan kalau 7 tahun udah sembuh-sembuh. Tong limbah dengan bermacam-macam warna dengan di sana. Kayaknya kesannya pembiaran ya. Pembiaran agak mandul nih.